Ini dengan teknik tapestry, jadi kayak apa namanya, kristik. Nah, ini kami juga pakai swide di dalam, kayak gini. Kemudian ini benangnya menggunakan benang polipropilen, labelnya kulit. Ini juga kulit sapi asli. Ya, kita menggunakan resletingnya ini resleting besi. Ininya juga pakai swide. Ini pakai kulit sapi semua. Kulit sapi semua. Rajutan saya pakai ke kantor, ke kampus. Dari situ teman-teman kampus banyak yang pesen, bahkan di lain fakultas ekonomi, fakultas pertanian. Kebetulan kami ada di fakultas hukum. Kemudian ketika aku bawa di kantor, banyak sekali juga kawan-kawan yang kemudian pesan. Kemudian saya berpikir ini bisa nih, harus pintar-pintar membaca peluang. Oke Bu, oke Bu, terima kasih ya Bu. Sama. Terima kasih atas waktunya. Ini dulu. Nanti ini bisa dikelihat ke ya, Dek? Nanti diambil. Oh, nanti diambil. Nah, nanti diambil. Taruh situ lagi. Alatnya di mana, Dek? Raska, Dek? 3, 2, 1. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Niswatul Mardia. Saya dari Sinema Semapa, Ya. Studio SMA Negeri 1 Pamutan. Di sini saya ingin bertanya beberapa hal mengenai usaha yang Ibu dirikan. Ya. Oke Bu, usaha UMKM-nya Ibu ini namanya apa Bu? Namanya Okvisa Craft. Oke, Okvisa Craft. Fokus di bidang subsektor fashion dan kria. Oke, jenis UMKM-nya Bu? Jenis UMKM fokusnya gitu kan? Iya. Fokus di fashion dan kria. Fashion dan kria. Iya. Oke Bu, UMKM ini tuh bergerak di bidang apa Bu? Di bidang fashion dan kria. Jadi artinya kain wastra Nusantara. Kalau aku di 3 tahun terakhir ini saya memang sedang fokus mengembangkan ekoprint dan turunannya, produk ekoprint. Tetapi saya desain baju itu dari kain wastra Nusantara semua. Jadi kayak batik tulis lasem, kemudian kain sasaringan Kalimantan gitu, atau sibori, kan banyak sekali macam. Jadi bedanya ekoprint ya Bu ya? Ya. Oke. Usaha ini milik Ibu sendiri atau? Milik saya sendiri, dan saya mendirikan ini sejak Agustus 2015. 2015 ya Bu ya? Oke. Alamat usaha Ibu ini di mana Bu? Di Jalan Dr. Sutomo nomor 39A Rembang. Oke Bu, bisa ditentukan ya? Oke. Alamat usaha. Lanjut. Oke Bu, untuk ide awalnya ya Bu ya, latar belakang Ibu mendirikan usaha ekoprint itu bagaimana Bu? Jadi gini, dari awalnya 2015 itu saya suka ngerajut. Jadi hobi merajut itu saya ngerajut, kemudian tas rajutan saya pakai ke kantor, ke kampus. Dari situ teman-teman kampus banyak yang pesen, bahkan di lain fakultas ekonomi, fakultas pertanian. Kebetulan kami ada di fakultas hukum. Kemudian ketika aku bawa di kantor, banyak sekali juga kawan-kawan yang kemudian pesan. Kemudian saya berpikir ini bisa nih hobi yang menyenangkan, bisa menghasilkan cuan. Oke, jadi berawal dari itu ya Bu ya? Hobi. Oke Bu. UMKM ini ide dari Ibu sendiri ya Bu ya? Ide dari saya sendiri. Kalau boleh tahu keunikannya apa aja nih Bu? Kalau gini, berawal kan dari aku suka ngerajut, kemudian sekarang 3 tahun terakhir memang saya sedang mengembangkan ekoprint seperti ini. Jadi ini ada rajutannya. Ini yang membedakan dengan produk lain. Ini ekoprint kulit domba. Ini kemudian ini kulit sapi asli polos gitu. Kemudian ku desain dengan
rajutan. Dan tentu saja ini handmade, harganya memang lebih spesial. Oke, karena bahan-bahannya juga tidak Iya. kan Bu. Oke. Kemudian ya Bu, pengalaman apa sehingga tercetus membuat UMKM ini Bu? Pengalamannya Ibu? Saya sering sekali dimintai untuk menjadi narasumber di beberapa universitas Islam Bade Nusantara, kemudian ada SDIYPPI, kemudian banyak sekali yang kemudian dari mengembangkan UMKM ini ada banyak kerjasama dari berbagai universitas. Contohnya Universitas Telkom Bandung yang memang fokus ke fashion designer kayak gitu ya, artinya tata busana. Pada banyak mahasiswa-mahasiswi yang kemudian magang di kami. Oke, jadi itu ya Bu. Dan ya? untuk kami memang sedang fokus, jadi artinya ketika kami digandeng oleh dinas dan ataupun masyarakat, kami melayakkan diri, kemudian untuk kebetulan Office Craft sudah ada di Kemenkumham. Oh iya. Hak paten label sendiri, hak paten, kemudian sudah ada juga BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Artinya untuk kita bisa ngajar di dinas atau di masyarakat, kita sudah kompeten sekali untuk memberikan bimbingan, pengajaran, begitu. Jadi itu pengalaman sehingga terbentuk usaha ini Iya, ya Bu ya. dan aku memang ingin lebih fokus ke perempuan, pemberdayaan perempuan. Artinya ketika ada pesanan banyak kerajutan kan tidak bisa kemudian saya tangani sendiri. Apalagi pekerjaan utama saya adalah pegawai negeri sipil. Artinya memang dari awal saya bertujuan untuk merekrut sebanyak-banyaknya perempuan untuk bisa berkarya, berdikari, membantu perekonomian keluarga, begitu. Oke. Dan saat ini yang kami sudah memiliki karyawan tetap dan membantu proses produksi kami ada 3 orang. Ada 3 orang. Salah satunya Eva yang tadi admin di sini. Oh iya itu termasuk karyawannya Ibu ya. Iya, ketika kita produksi ekoprint, rajutan, beliau salah satu yang kami percaya untuk promosikan ya di bidang produksi. Oke Bu, apakah ya Bu, sebelum produk UMKM ini dipasarkan ke masyarakat, apakah ada uji cobanya dulu Bu? Oh, tentu. Jadi sebelum dipasarkan harus ada uji coba dulu ya Bu? Iya. Apakah layak atau enggak gitu ya Bu? Iya. Oke. Jadi gini, di rajutanku itu pakai finishing suite, contoh. Ini contohnya. Jadi saya menggunakan finishing suite. Suede itu kayak gini. Oh iya Bu. Ini labelnya label kulit. Ada juga yang saya modifikasi pakai kulit sapi asli. Sebentar. Ini dengan teknik tapestry, jadi kayak kristik. Ini kami juga pakai suede di dalam, kayak gini. Kemudian ini benangnya menggunakan benang polipropilen, labelnya kulit. Ini juga kulit sapi asli. Ya, kita menggunakan resletingnya, ini resleting besi. Ininya juga pakai suede. Ini pakai kulit sapi semua. Kulit sapi semua. Oke Bu. Untuk ya Bu, bentuk produk usaha ini tuh apa saja Bu? Produk-produknya. Ibu membuat produk Ada apa aja? tas, Oke. ada dompet, ada waist bag, ada tas ekoprint.
Sebetulnya tadi saya bawa ready to wear, artinya baju yang siap pakai. Tapi karena tempatnya yang kurang memadai, terlalu kelihatan penuh, akhirnya ada satu manekin yang kami bawa pulang kembali. Jadi nggak jadi ya Bu ya. Oke. Untuk usaha Ibu ini tuh siapa saja yang terlibat dalam usaha ini Bu? Ada karyawan, Oke. ada kami sendiri sebagai pengawas dan sebagai apa ya, harus begini. Jadi Masih pengarahan ya Bu ya. masih saya handle. Oke. Apa ya, maksudnya masih tak handle bagaimana itu masih saya handle sendiri. Oke Bu. Kemudian ya Bu, untuk proses pembuatannya apakah ini tradisional atau modern? Tradisional. Tradisional. Jadi ekoprint itu semuanya dengan pewarna alam. Jadi pewarna mangrove, kemudian pewarna kayu mahoni. Jadi mahoni yang tua kan dia mengelotok dari pohonnya, batangnya itu. Nah, itu kita manfaatkan. Artinya di dalam proses ekoprint tidak ada limbah dalam proses ekoprint karena semuanya menggunakan pewarna alami seperti warna secang, warna tegeran, nanti hasilnya kuning, warna jolawe hasilnya hijau kayak gitu. Jadi bahan dan alatnya Bu bisa dijelaskan? Nah, begini, bahan dasar itu Kabupaten Rembang belum bisa memproduksi sendiri, artinya kita masih beli dari kabupaten lain. Nah, itu artinya juga menambah beban ongkos produksi karena kan harus ada ongkir. Kalau alat-alatnya secara garis besar di Kabupaten Rembang ada seperti kompor, panci kayak gitu. Oke, untuk tahapan proses pembuatannya Bu, bagaimana ya Bu? Dari mulai bahannya, didapatkannya? Kalau dari benang rajut saya dapatkan biasanya dari Tangerang, dari Surabaya. Tetapi memang ada beberapa yang kayak begini, ini buatan Belanda deh. Benang buatan Belanda. Nah, ini outer, kalau digunakan begini. Minta tolong bisa. Oh ini. Nah, ini kayak kalau mau dipakai, Ini benang buatan Belanda ya Bu? Iya, benangnya dari Belanda. Artinya kita belinya dari Jakarta karena di Jakarta itu kan ada satu tempat yang itu benang dari Turki, dari Belanda, yang impor-impor itu deh. Oke, Ini oke. jadi outer. Oke Bu, dalam pembuatan produk UMKM, bahan-bahannya kan didapat dari bahan alami, bahan dari kota-kota lain kan ya Bu ya. Apakah sudah ada pelanggan khusus yang menyetok bahan-bahan tersebut Bu? Ada. Jadi bahan-bahannya udah ada yang menyetok ya Bu ya? Kebetulan karena saya belinya dalam kuota yang besar, saya sudah punya pabrik sendiri untuk saya kulaan di situ. Oh gitu, oke. Bahannya Bu, apakah pengalaman mengukur kualitas bahannya Bu? Teknik mengukur kualitas bahannya? Secara garis besar inilah gampang untuk mengetahui kualitas kain. Oh gitu, jadi nggak perlu lebih detail gitu ya Bu ya? Enggak. Oke. Adakah orang kepercayaan Bu untuk menjalankan bisnis? Tentu saja ada. Ada ya Bu ya, setiap usaha itu mesti ada orang kepercayaannya ya Bu ya. Adakah mitos bahan harus dari tempat tertentu ya Bu ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Sebelumnya ya Bu, apa sih Bu yang membedakan produk ekoprint Ibu dengan produk ekoprint yang lainnya? Kalau aku lebih ke jaga kualitas ya, tingkat kelunturan, meminimalisir tingkat kelunturan. Kemudian karena saya juga suka merajut, nyulam pita, memayet, barang-barang ready to wear ku ekoprint itu banyak sekali yang dengan payetan, dengan bordir, dengan komben rajutan kayak gitu. Oke Bu, produk UMKM ini apakah juga merupakan ciri khas dari masing-masing daerah penghasil ya Bu ya? Setiap daerah kan punya berbagai macam tumbuhan. Oke. Nah, di Rembang itu ada banyak tanaman yang
Kalau kebanyakan orang tidak dimanfaatkan, tetapi bagi kami para ekoprinter Indonesia itu kami manfaatkan sekali. Artinya kalau Rembang itu kemarin saya sempat membuat motif kawis karena kan Rembang identik dengan kawis gitu ya. Tetapi memang jejak dari daun kawis taninnya, pewarna taninnya itu nggak begitu bold keluarnya, tetapi jejaknya tetap ada. Jadi pada dasarnya memang semua daun bisa diekoprint, tetapi tidak semua daun bisa mengeluarkan tanin atau jejak yang cukup jelas. Oke Bu, oke. Untuk pengakuan testimoni dari masyarakat nih Bu, bagaimana? Kalau di kami, alhamdulillah galeri kami itu sudah didatangi oleh Ibu Menteri Agama, Ibu Eni Yakut Khalil Qomas, dan alhamdulillah beliau memborong banyak dan bagus testimoninya bisa dilihat di YouTube Okvisa. Okvisa, oke. Kemudian ada juga testimoni dari Ibu Rini Gomez, Golden Memories Indosiar, yang memang beliau adalah salah satu pecinta produk Okvisa. Oke. Teknik dan model pengemasannya itu bagaimana Bu? Oh gini, packagingnya ini ada tote bag. Packagingnya ini contohnya ya. Oke. Saya ambil ini satu sutra. Kemudian saya taruh di plastik. Minta dibantu ya. Sana. Pegang. Kemudian Mbak Eva ambilin kertas yang thank you. Oke, begini. Sama yang storytelling deh. Storytellingnya itu warnanya hitam. Kayak gini packaging kami. Nah, storytelling, kertas storytelling. Warnanya hitam, kecil. Nah, diambil semua yang hitam. Nah, ini adalah storytelling kami, Okvisa. Dalam setiap proses ekoprint Okvisa selalu ada daun body. Daun body yang sudah dibeli Mbak tadi ya. Selalu ada daun body. Dahulu konon ceritanya ada umat Buddha yang sakit berkepanjangan, lalu Buddha menemui umatnya, kemudian dada umatnya ditempel daun bodi dan sembuh. Ya. Daun bodi banyak tumbuh di sekitar Candi Borobudur karena di awal 2019 kami memang kebetulan sedang belajar ekoprint di Borobudur, di Prambanan. Ada beberapa kawan ekoprinter Indonesia hadir di sana. Para cluster Indonesia hadir senusantara dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kami juga belajar di bawah lereng Gunung Sumbing. Di situ akhirnya daun bodi menjadi karena kebetulan kami sedang ngeko dengan biksu di sana. Terus ini ada satu yang menjadi keunikan produk kami selalu selamatkan. Alam Indonesia adalah ibu yang tak pernah berhenti memberi, mata air inspirasi yang tak akan kering bagi kreativitas anak negeri. Ekoprint Okvisa Craft secara elegan mengenang dan memuliakan kasih Ibu Pertiwi. Jadi ini karena produk kami juga tidak ada limbah dalam proses ekoprint, artinya kami turut melestarikan alam. Oke teman-teman, inilah teknik dan model pengemasan dari ekoprint Okvisa. Setelah dibungkus rapi begini, ada tanda thank you, terima kasih, ada alamat FB saya, ada HP saya, ada alamat Instagram. Kemudian kami taruh di box, kami tutup.
sebetulnya ada satu lagi cara merawat ekoprint ada di sini, tapi belum kami ambil di percetakan. Setelah itu kami taruh di tote bag. Jadi kelihatan eksklusif dan bisa lebih mahal harganya. Kelihatan eksklusif. Oke, bisa diambil. Packagingnya begini. Oke, cukupkan. Oke Ibu, untuk lanjut ke pertanyaannya ya Bu ya. Ibu memulai bisnis ini, apakah diajarin pertama kali oleh siapa Bu? Karena kebetulan suami saya juga orang swasta, artinya kreativitas itu menjadi ide bisnis. Kreativitas Dari hobi itu menjadi ide bisnis. jadi dari hobi mulai dari ide bisnis ya Bu Hobi, ya. Oke. Pangsa pasarnya siapa saja dan di mana saja sih Bu produknya? memang mangsa pasarku, hargaku memang menengah ke atas, karena memang kami menggunakan bahan-bahan yang premium, yang berkualitas juga seperti kulit sapi, kemudian ekoprint dari kain sutra, dari linen, dari primissima gitu. Artinya karena menggunakan bahan-bahan yang premium, jadi mangsa pasarku juga, karena saya kantoran, artinya teman-teman link saya kan orang-orang kantoran, jadi saya membidik teman-teman PNS, ibu wanita karir kayak gitu, ibu guru kayak gitu. Oke Bu, keterlibatannya Bu, keterlibatan keluarga, keterlibatan apa sih Bu? Gini, ketika memang saat ini sedang musimnya pernikahan, banyak sekali pesanan, dan ketika kan ada ibu di rumah juga, jadi melibatkan orang tua, saudara-saudara, menambah income saudara-saudara, memberdayakan perempuan. Oke Bu. Adanya media sosial, apakah ini juga berperan penting? Sangat. Jadi media sosial itu sangat membantu sekali, seperti Instagram, TikTok yang saat ini sedang viral, kemudian Facebook, status WA atau WA bisnis itu sangat membantu sekali bagi para Pemasarannya ya Bu ya. Ya. Oke. Kalau memakai online Shopee itu Pak Bu? Gini, jadi aku merasa ya, tapi saya tetap ada di Blibli, di Shopee juga ada, tetapi saya merasa lebih banyak sekali pesanan itu lewat ini aplikasi Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Untuk Shopee Lazadanya Ibu juga pakai nggak Bu? Saya pakai Blibli sama Shopee aja. Oh gitu. Oke Bu. Kalau kawasan daerah pemasarannya sih Bu, di mana saja? Daerah kawasan pemasarannya? Aku sudah sampai Rio, Kalimantan, kemarin kirim ke Kalimantan juga. Jadi Udah ke Nusantara. ya, wah hebat banget Bu. Iya. Oke. Adakah kompetisi produknya Bu? Sangat, semakin banyak kompetisi, artinya itu tidak kemudian menjadi kita berat, tetapi itu semakin membuat kita ide-ide apa nih yang bisa keluar. Jadi kayak cara harus lebih inovatif. Kita dituntut untuk lebih inovatif lagi. Oke. Untuk kendalanya ya Bu ya, kendala apa saja sih Bu dalam mengembangkan produk ini? Dari alatnya, keunikannya, tenaga kerjanya? Kendalanya nggak ada sih, cuma hanya saja Kabupaten Rembang belum bisa produksi kain, sehingga bahan dasarnya kain itu kami masih ambil dari kota lain. Oke Bu, jadi dari nggak ada kendala dari alatnya, bahannya, nggak ada ya Bu ya. Oke. Untuk produk ini tuh awet agak sih Bu, awet. Oke, awet ya. Boleh, udah disukai oleh masyarakat juga ya Bu ya. Udah ada testimoni. Iya. Oke. Prospek kedepannya gimana Bu? Prospek kedepannya secara optimis dan melihat perkembangan perekonomian, saya masih optimis bahwa
akan lebih maju lagi UMKM. Oke Bu, aspek untuk ini Bu, hubungannya dengan tradisi, hubungannya dengan daerah itu bagaimana Bu? Produk ini dengan kaitannya hubungan daerah. Lebih pinter-pinternya kita sih, kita bisa memotif dengan apa ya kekhasan yang ada di Kabupaten Rembang. Oke, berarti kekhasan gitu ya daerahnya. Oke Bu, masukan nih Bu, masukan pada para siswa khususnya di bidang kewirausahaan, anak itu harus bagaimana sih Bu? Jadi anak sekarang itu menurutku kan semuanya menggunakan sosial media. Oke. Nah, gunakan itu untuk membuat konten-konten yang positif, kemudian pelan-pelan belajar untuk menjadi wirausaha gitu. Maksudnya kita bisa loh pakai batik tulis lasem, kemudian kita foto-foto kan sekarang wisata di Rembang luar biasa. Misalkan di Congol gitu ya. Oh iya Bu. Kita tuh dikajar lah, kita pakai batik tulis lasem kayak diginikan gitu. Kalau misalkan di Lombok kan bisa pakai tenun, itu kan sering pakai tenun, dipakai foto di pinggir danau gitu. Nah kayak gitu, bikin konten begitu dan kemudian tulis di hashtag batik tulis lasem gitu kan. Nah bisa order juga loh kayak gitu. Maksudnya jadi kontennya nggak hanya sia-sia, tidak hanya untuk sia-sia, tapi bisa menghasilkan cuan. Kemudian ya Bu, untuk persiapannya nih Bu, siswa itu harus mempersiapkan bagaimana, yang perlu dikenalkan bagaimana, perlu belajar apa gitu Bu, prakteknya bagaimana? Nggak susah sih, simpel aja karena sekarang kan banyak sekali online. Dan kita kalau di Shopee itu juga nggak dituntut kita harus punya produk sendiri loh. Kita ada juga anak STY, PPI, Bu, Okta bisa nggak aku masarin ini gitu. Sama aja dia kayak admin kita, itu nanti dia ngambilnya ke kita, dia dapat untung, kita juga barang kita laku juga dapat untung juga. Banyak, harusnya memang anak-anak muda sekarang harus lebih kreatif lagi, bisa membaca peluang. Jadi anak pinter saja itu nggak cukup. Kita memang di era globalisasi yang luar biasa ini harus pintar-pintar membaca peluang. Oke Bu.